Ya soalnya hari ini kan kita libur biar tempat selesai juga. Aku mau bilang sesuatu. Aku kalau jam 8 itu nggak bisa ada ibadah di gereja. Selesainya pun sekitar jam 11. Oh, jadi kamu nggak bisa jam 8 ya? Iya, maaf banget. Aku kalau jam 8 nggak bisa. Itu baru mulai ibadah. Gak apa-apa, Vin. Ibadah kan penting, tapi kita juga butuh waktu untuk ngerjain tugas. Setuju, tugasnya juga lumayan banyak. Kita harus ada waktu yang pas buat semua orang. Kalau di situ hanya ada dua, minggu totalitas selesai beribadah atau minggu sore. Kalau aku pribadi lebih mulai jam 10, soalnya sore biasanya aku bantu orang tua. Kalau jam 11 aku aman, tapi jangan kesiangan ya, takut kelamaan. Kalau jam 11 aku bisa nyusul, tapi habis ibadat. Dan aku usahain buat nggak telat. Oke juga. Tapi gimana kalau kita ngerjain bagian kita dulu? Nanti talitanya juga bisa nyusul. Iya, bagian ahli juga kan kita mulai duluan. Kalau presentasi nunggu talit aja. Setuju, jadi kita nggak bawa waktu. Ya, makasih ya kalian udah pengertian banget sama aku. Ya, Enggak kok, ini soal menghargai. Semua orang punya kesibukan masing-masing. Sip. Jadi kita keluarnya di hari Minggu dan di jam 11 setelah talit ibadah. Tapi kita kerjain bagian kita dulu sambil nunggu. Oh iya, sebelum kita bubar, besok kita kuliah di sini kan. Iya, tempatnya juga nyaman, angin nggak panas. setuju, tandakan warung juga. Kalau butuh print tinggal jalan dikit. Ngomong-ngomong soal print, kita butuh print draft presentasi besok nggak? Kayaknya butuh, soalnya biar kita lihat hasil presentasinya biar masuk ke tahap final. Oke, berarti nanti aku siapin kertasnya ya dari rumah. Kita juga harus bagi tugas presentasi. Yang maju siapa dan bagian apa? Aku bisa jelasin yang bagian awal. Yang penting bukan bagian penutup. Aku suka grogi kalau harus nutupin. Kalau bagian tengah aku bisa jelasin. Untuk bagian grafik itu nanti juga aku jelasin. Aku bagian kesimpulan aja, soalnya aku bisa ngerapin teks biar enak didengarnya. Nanti aku bagian transisinya ya biar lurus. Semua kebagian, jadi besok kita latihan ya. Latihan minimal 2 kali lah, biar enak dan nggak belepotan. Ya setuju, aku nanti bantu cek grammar biar jadi rapi. Wah bagus itu, aku kadang suka teko kalau ngetiknya buru-buru. Selesainya gimana? Aku bawa roti. Aku bawa minum banyak kok, jangan takut untuk kehausan. Aku bisa bawa buah biar sehat dikit. Aku bawa coklat aja deh, biar tambah manis, biar tambah energi. Komplit banget nih, jadinya kayak piknik deh. Ya nggak apa-apa, biar produktif tapi tetap seru. Setuju, yang penting saling menghargai dan rasa nyaman. Ngomong-ngomong, makasih ya semuanya. Untuk jam tadi kalian fleksibel banget. Ibadah kan penting, kita harus saling menghargai. Lagi pula jadwal masih jam 10, masih enak buat kita semua. Ya nggak apa-apa, aku jadi bisa bantu orang tua dulu pagi-pagi. Aku apresiasi banget sama kelompok ini. Gak ada kelompok yang kayak kalian. Kita kan satu tim, kalau ada yang kesusahan kita tolongin dong. Betul banget, pokoknya besok kita gas bareng. Oke, besok fix ya jam 11, semuanya harus datang tepat waktu. Jangan lupa ya tugasnya masing-masing, jangan cuma bawa badan doang. Oke, sip. Oke, ayo kita pulang dulu, besok dilanjut lagi. Iya, sampai besok.
adil dan beradab gitu. Iya benar, sila kedua itu mengajarkan kita untuk peduli ke siapapun tanpa melihat latar belakang mereka. Aku sih setuju, tapi aku bingung mau bantu bagaimana, soalnya aku nggak punya uang. Ya nggak semuanya tentang uang, Rois. Kan kita bisa donasiin baju, terus barang-barang yang lainnya yang mungkin masih kepake. Kan yang penting niat. Betul kok, kalau kamu nggak bisa bawa barang, kamu bisa bantu-bantu dengan membungkus-bungkus donasinya. Membantu itu bisa banyak caranya. Oh, jadi yang penting itu ikut berkontribusi sebisa mungkin ya, bukan jumlah bantuannya. Udah. Iya betul banget. Kayak kemarin lagi yang sakit, kita kan gantian buat bawain catatan. Itu juga termasuk contoh kemanusiaan. Nah, buat besok kita semua membawa barang-barang yang kita bisa atau kita punya sesuai kemampuan masing-masing. Setuju banget. Aku punya beberapa baju yang jarang dipakai. Aku kasih segitu aja ya. Kalau gitu, aku nanti bantu packing dan bantu bawain barangnya aja nanti. Itu termasuk berkontribusi kan? Boleh banget. Itu juga penting loh. Kita butuh orang buat ngerapihin dan ngebersihin. Intinya kita gerak bareng-bareng. Kemanusiaan itu soal saling membantu dan tidak cuek kalau orang lain dalam kesusahan. Iya, sekarang aku jadi ngerti. Ternyata sila kemanusiaan itu deket banget sama kehidupan sehari-hari. Ya iyalah, kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Setuju. Ayo kita ngumpulin donasi yuk. Ayo. Laras, ya. Kamu tahu gak sih, kampung kita itu kotor dan kayak kurang terawat gitu. Iya, dan masyarakatnya itu juga kurang sadar diri akan kebersihannya. Ya kan? Mereka itu suka buang sampah di selokan, buang sampah sembarangan. Nah, itu tuh membuat kampung kita itu banjir kayak kemarin. Benar. Kayak gotong royong aja yang kemarin itu mereka nggak hadir, bahkan sedikit yang hadir. Ya kan? Yang hadir bahkan itu orang-orang dewasa. Sedangkan anak mudanya itu loh kemana? Padahal kan kampung kita itu banyak sekali anak-anak mudanya. Tapi mereka itu nggak ada yang datang pas kerja bakti kemarin. Iya, gimana kalau misal kita besok ajak mereka gotong royong lagi? Atau mungkin bisa mulai dari kita dulu? Oh boleh, mungkin kalau kita besok gotong royong, lalu anak-anak mudanya melihat kita gotong royong, mungkin mereka akan sadar diri dan ikut gotong royong dengan kita. Betul. Ya udah yuk. Oke. Baik juga ya Kim, tapi upacara hari ini lancar banget. Iya, tapi enak loh, suasananya tenang, pemandangannya damai gitu. Sayang, itu Laras sama Nesa itu lagi nyetir jalan. Oh iya, Cahya, Iskim, kalian baru pulang dari pura ya? Ras, tadi lagi ada persembahyangan. Kalian lagi kerja bakti tau? Ya hari ini tuh jadwal bersih-bersih lingkungan, tapi warga yang datang itu baru sedikit. Jadinya masih banyak yang harus diberesin. Kalau gitu kami bantu aja ya, biar lingkungan makin bersih juga. Wah, boleh. Kalau kalian ikut pasti cepet beres. Sip, langsung aja. Daripada males. Semangat guys. Cahya, nanti kamu ambil sapu di pojok sana ya. Iskim, kamu mau taman atau selokan? Aku taman aja deh, lagi pengen itu bersihin bangunan train. Bagus, soalnya dari semalam
kan ada angin besar, jadi sampah daun tuh paling banyak. Ras, ternyata sampahnya banyak juga ya. Perasaan kemarin nggak sebanyak ini. Iya, soalnya banyak warga yang buang tempat sembarangan. Jadinya kita harus bersihin lingkungan ini biar rapi. Iya bener, kalau dibiarin selokannya mampet terus jadinya banjir lagi deh. Iya, di ajaran kami juga ada tuh nilai Trihita Karana, di mana kita itu harus menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan. Jadi bersih-bersih seperti ini sangat bagus. Betul, supaya kampung kita tetap nyaman dan bersih. Nah, itu semangat gotong royong, walaupun kita agak beda agama, beda kegiatan, tapi kalau soal kebersihan lingkungan itu sudah menjadi tanggung jawab bersama. Iya bener banget apa yang dia omongin sama Laras. Aku seneng banget loh kalian bergabung tanpa diminta, karena kita tuh dari tadi capek karena kita cuma berdua. Ya, kan bagian dari hidup bertetangga juga. Kami juga senang kok bisa bareng sama kalian, bisa lebih dekat bersih-bersih bareng ini. Wah, akhirnya selokannya bersih. Cukup keringetan sih, tapi puas lihat hasilnya. Itu tandanya kamu bekerja dengan baik. Ternyata seru juga ya kalau rame-rame gini, nggak kerasa capeknya. Iya bener banget, kita yang dari sore sampai segelap ini. Nah itulah yang membuat kampung kita jadi harmonis. Dan gotong royong itu adalah budaya yang harus kita jaga. Terima kasih sudah ajak kami ikut bantu. Justru kami yang makasih karena ada tambahan tenaga dari kalian, pekerjaan kita itu cepat selesai. Kalau begitu, besok-besok kita bantu lagi ya kalau ada kegiatan. Ayo kita istirahat dulu. Yuk. Guys, ini kalian minum dulu. Ini guys. Oh, jangan repot-repot. Gak repot-repot kak. Udah minum ya. Ya udah, makasih ya Nesa. Sama-sama. Ini makan-makan. Gimana kalau hari Jumat itu dibikin lomba? Kayaknya seru. Seru sih, menurutku bakti sosial itu bisa membantu warga sekitar. Beda pendapat ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa musyawarahkan. Yalah, beda pendapat bukan alasan untuk ribut. Sila keempat itu bisa mengajarkan kita untuk bisa memusyawarahkan masalah. Sip. Nggak apa-apa, nanti kita ambil jalan tengahnya aja. Angel, kelas kita disuruh pilih kegiatan buat Jumat nanti, tapi semua pendapat tuh beda-beda. Iya, aku dengar. Ada yang mau bersih-bersih taman, ada yang mau bakti sosial, dan ada juga yang mau lomba kecil-kecilan. Bener, itu namanya keputusan kepakai kebijaksanaan, bukan emosi. Setuju. Yang penting kita dengar pendapat semua orang, bukan maksa pendapat sendiri. Makanya kita perlu musyawarah, kan itu sesuai sama sila keempat Pancasila. Jadi kayaknya kita harus memutusin secara bersama-sama deh. Nanti kita ajak Raka sama dia bahas bareng ya.
aku, bakti sosial itu penting buat kita belajar peduli. Aku sih pengennya lomba biar kelas kita itu makin kompak. Aku setuju sama pendapat Nisa sih, tapi aku tetap buka ide lain kok. Gimana kalau misalkan kita kabin aja, jadi pagi kita bakti sosial, siangnya kita bikin lomba kecil-kecilan. Wah, itu solusi bagus. Semua pendapat masuk. Aku itu setuju banget, itu pendapat bagus. Ini baru namanya keputusan musyawarah. Berarti kita semua sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Ternyata musyawarah itu enak ya, semua bisa bicara. Ya, dan kita bisa ambil keputusan yang adil. Nah, ini baru benar contoh-contoh Pancasila keempat. Nah, semoga kelas kita makin kompak ya. Amin. Oh ya, besok kerja bakti ya. Tapi kayaknya kerja baktinya tuh nggak merata gitu gak sih? Jadi kurang adil. Gimana kalau kita atur lagi biar adil dan merata? Iya, aku juga kemarin ngeliat Vino bagian nyapu lapangan sendirian. Iya sih, tapi nggak apa-apa. Aku bisa aja ngerjain. Cuman jadi gak seimbang aja. Oke, makanya kita harus bahas ulang sekarang. Sesuai sila kelima, kita harus adil dalam pembagian tugas agar semuanya itu seimbang. Betul, keadilan itu bukan cuman siapa dan siapa, tapi bagaimana kita membaginya dengan adil dan sesuai dengan tugas masing-masing dan sesuai dengan kemampuannya. Setuju, mending dibagi ulang aja daripada ada yang capek sendirian. Lydia, kamu maunya gimana? Kalau boleh, lapangan itu dibagi 2 orang aja, soalnya kan itu juga luas banget. Boleh, aku bisa bantu kamu nyapu di lapangan, Lydia. Nah, terus yang nuker kursi biar aku aja, nanti dibantu sama Alia. Boleh. Oke, biar adil, jadi kita bagi 2 tugas yang tingkat capeknya hampir sama. Nah, itu kan enak, semua dapat bagian, gak ada yang terlalu berat dan gak ada yang terlalu santai. Ini baru namanya keadilan sosial. Kita saling bantu dan gak membiarkan satu orang itu kerja berlebihan. Kalau pembagian tugas adil, kerja bakti jadi lebih cepat selesai. Dan semua merasa dihargai, tidak ada yang merasa dirugikan atau dipaksa. Aku suka cara kita tadi, dengerin pendapat, lalu putuskan dengan adil. Mirip musyawarah juga. Iya, sila kelima itu intinya kita memastikan bahwa semua orang dapat perlakuan yang sama dan tugas yang seimbang. Oke, kalau gitu pembagian tugas baru udah fix ya? Setuju. Besok kerja bakti pasti lebih lancar karena kita membagi tugas secara adil dan merata tanpa pilih kasih. Setuju. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardi Kurniawan, NIM akhir 147. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Amin, NIM akhir 131. Halo, perkenalkan nama saya Liana Fika, NIM akhir 170. Saya Vina Elisa, NIM akhir 169.